Bila engkau berkata-kata baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Pujian dan terima kasihmu pada dia pada hakikatnya adalah untukmu sendiri. Bagaikan orang yang menanam pohon mawar dan melati di sekitar rumahnya. Manakala dia memandangnya, dia seperti berada dalam surga. Nah, ini untuk kita ingat-ingat. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk sahabat kita yang bentuknya kebaikan, jangan dikira itu persembahan untuk dia saja. Jangan dikira itu pengorbananmu yang manfaatnya hanya untuk dia saja. Kalau kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya untuk kita. Jadi, tidak untuk dia. Kalau kita berterima kasih pada orang misalnya, ini kan berterima kasih ini juga jenis kebaikan. Itu juga sebenarnya bukan kita menuju dia, tapi sebenarnya kita menuju kita sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau kita berterima kasih misalnya, sebenarnya itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita punya jiwa yang bersyukur. Kita punya jiwa yang berterima kasih. Kalau kita membantu teman kita misalnya, ini sebenarnya menegaskan alhamdulillah berarti aku ini masih manusia yang dermawan, masih manusia yang mau berbagi. Jadi sebenarnya semuanya kembali ke kita. Kalau kita jujur pada orang lain, jangan dikira bahwa oh aku jujur, dia yang mendapatkan manfaat dari kejujuranku. Sebenarnya tidak. Kita juga dapat manfaat dari kejujuran itu. Jadi man amila sholihan falinafsi. Jadi barang siapa melakukan kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu. Jadi maka jangan ragu-ragu, jangan bimbang kalau teman-teman ingin melakukan satu kebaikan apapun. Termasuk kebaikan yang berhubungan dengan sahabat pada orang lain. Itu jangan dikira saya memberi berarti saya yang berkorban, dia yang dapat manfaat. Karena manfaat dari kebaikan itu hakikatnya nanti pada kita dan kembali ke kita lagi. Kalau manfaat untuk dia itu di luar kuasa kita sudah. Kadang-kadang kita itu ingin berbuat baik pada orang, tapi kok hasilnya tidak bagus, atau orangnya malah salah paham, atau orangnya malah benci sama kita dan lain sebagainya. Respon dia di luar kuasa kita. Tapi kebaikan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya untuk kita. Jadi kalau engkau berkata baik pada orang lain, kebaikan itu akan kembali pada. Tidak usah diukur, wah enak dia dapat manfaat terus. Dari aku apa anda? Enak dia, aku terus yang neraktir, dia tidak pernah neraktir. Aku untungnya apa? Aku kehilangan uang banyak. Tidak. Kamu pasti dapat sesuatu. Ada banyak hal yang kamu dapat dengan kamu dermawan. Paling tidak sekarang kamu tahu bahwa ternyata aku ini ya tangguh juga ya. Uang yang harusnya untukku sendiri 1 bulan bisa loh untuk bantu teman makan setengah bulan juga. Berarti aku ini lumayan. Itu ukurannya lebih tangguh daripada sebelumnya. Dan lain sebagainya. Ada banyak manfaat yang bisa aku raih. Jadi ini rumus ke-6. Bagaimana kita dalam bersahabat itu tidak berhenti melakukan kebaikan dan tidak harus mengkalkulasi apa yang diberikan pada sahabat kita dan bagaimana respon dia. Yang penting itu kebaikan jalan saja. Manfaatnya pasti hadir untuk kita. Jadi kita itu sering terlalu jelimet, ngukur sesuatu sehingga bahkan yang harusnya kebaikan itu kita jalankan kemarin-kemarin sampai hari ini belum dijalankan. Khawatir efek ini, efek itu. Mungkin Pak saya itu ingin sholat malam Pak, tapi
Katanya kesehatan itu satu hari tidurnya kan minimal 7 jam. Nah, kalau saya sholat malam, tidur dimulai jam sekian sampai sekian, nanti kurang 7 jam, Pak. Kalau kurang tidur nanti jelimet sekali. Dibahas terus akhirnya tidak sholat-sholat. Iya. Saya mau bantu teman saya, tapi Pak nanti kalau dia jadi manja gimana ya? Kalau dia terus ketergantungan dengan saya, ada apa-apa utang ke saya gimana ya? Nanti suwi akhirnya ya tidak jadi-jadi bantu teman. Temannya nunggu dia mikir kesuwen nyari teman yang lain. Kita tidak jadi berbuat baik. Jadi yuk teman-teman, kalau ada terbersit, saya punya rumus begini. Kalau tiba-tiba terbersit di pikiran kita, di hati kita, keinginan untuk melakukan kebaikan apapun, bagi saya itu ilham dari Allah. Petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan itu. Ayo jangan ditunda-tunda. Bagi saya itu terkabulnya doa kita. Kita kan tiap sholat minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu diantara menurut saya ya, Allah menunjukkan kita ke jalan lurus itu diilhamkan pada kita untuk melakukan kebaikan tertentu. Ilham itu antara lain muncul di kepala kita, di hati kita. Muncul ide untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Itu bagi saya dari Allah. Nah, berarti apa? Ayo dijalankan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Saya ingin bulan depan itu pulang kampung, salim sama ibu bapak, sudah lama aku tidak pulang. Apa yang bisa aku baktikan, ya aku baktikan lah. Ini bagi saya termasuk ilham dari Allah. Yuk dijalankan. Saya inginlah meskipun uangku sedikit, yo tetangga kiri kanan ada yang yatim piatu. Yo sekedar 10-20 ribu aku ingin juga sih sebenarnya sedekah. Ini bagi saya ilham, kebaikan. Jalankan itu. Tidak usah terlalu banyak mikir. Biasanya kalau dipikir atau ditunda-tunda itu terus tidak jadi. Tapi mosok ya bantu anak yatim cuma 10-20 ribu buat apa ya buat mereka? Nunggu nanti kalau sudah dapat 100 ribu. Begitu punya 100 ribu, eman ya 100 ribu. Kok dikasihkan? Akhirnya tidak jadi. Maka untuk kebaikan jalan saja. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Saya khawatirnya Allah sudah kasih banyak sekali ilham kebaikan, kita tidak jalan. Kita tiap hari masih minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim lagi. Sudah ditunjukkan itu kebaikannya, minta lagi ihdinas siratal mustaqim lagi. Jangan-jangan Allah lama-lama jengkel. Sudah diberitahu jalan lurusnya, tapi yo masih ngeyel lagi. Itu pun minta lagi. Ya Allah diberi dong. Sudah. Ya Allah diberi dong. Itu lama-lama tidak diberi kita. Maka yuk serius dalam kebaikan. Insya Allah kalau teman-teman ini kan paling tidak wis mahasiswa ya levelnya. Sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kapan inspirasi kebaikan itu muncul. Nah, ini bagian dari hidayah dan petunjuk dari Allah. Baik, lanjut. Nah, ini yang ketujuh dari Maulana Rumi. Cintailah semua orang, niscaya engkau akan selalu berada di antara bunga mawar dan taman surgawi. Jika engkau membenci semua orang, maka bayang-bayang musuhmu akan selalu berada di depan matamu. Matamunya membacanya pelan-pelan. Seakan engkau berputar-putar siang dan malam di antara tanaman berduri dan kumpulan ular yang siap mematuk. Jadi kalau kita jadi pecinta, hidup dalam cinta, medan hidup kita adalah medan taman bunga. Tapi kalau kita hidup dalam kebencian, semua orang akan tampak seperti musuh, dan orang yang kita benci itu dia hadir terus di pikiran kita, di hati kita. Kita seperti orang yang hidup di taman berduri yang banyak ularnya. Taman berdurinya saja sudah menyebalkan, apalagi banyak ularnya. Sudah
mengerikan. Maka hidup dalam cinta bukan hidup dalam kebencian. Energi yang dikeluarkan sama, tapi energi yang kita keluarkan untuk mencintai melahirkan kebahagiaan seperti hidup di antara bunga mawar dan taman surgawi, sementara energi kebencian melahirkan kegelisahan seperti hidup di taman berduri dan kumpulan ular. Ya sama energinya itu maksudnya sama capeknya. Dari kalkulasi matematikanya itu sama. Orang mencintai kan sibuk membahagiakan yang dicintai. Sementara orang yang membenci sibuk gimana caranya yang dibenci jatuh. Dua-duanya sama-sama sibuk, tapi rasanya beda. Orang yang mencintai sibuknya membahagiakan, menyenangkan. Sementara orang yang membenci sibuknya menyakitkan. Toh begitu kadang kita lebih suka milih kebencian. Nah ini PR kita hari ini. Jadilah jiwa yang mencintai. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari sahabat dan guru beliau ya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Masih berhubungan dengan persahabatan. Saya bilang tadi ini saya ambil dari kitab Qawaidul Ishq Al-Arba'un. Jadi 40 kaidah cinta. Harusnya 40, tapi ya saya ambil 7 saja. Tadi Maulana Rumi juga 7, Syekh Samsuddin At-Tabrisi juga 7. Angka 7 kan ada rahasianya sendiri. Baik. Yang pertama dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Saat engkau kesepian, jiwamu mudah terperangkap dalam kesesatan. Sementara engkau mengira dirimu sedang berjalan di jalan yang lurus. Sementara merasa sendiri lebih baik untukmu, karena hal itu bermakna engkau tidak sendiri. Tetapi adalah lebih baik jika engkau menemukan seseorang, karena orang lain adalah cermin bagimu. Ingatlah bahwa engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain, dan melihat kehadiran Tuhan dalam diri. Jadi yang pertama ini menarik ya, bedanya kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian ini kondisi jiwa yang konotasinya agak negatif. Orang bisa di tengah-tengah ngaji yang rame ini, tapi dia kesepian. Itu biasanya hubungannya dengan kondisi jiwa yang dia inginkan tidak ada. Terus dia merasa sepi. Ini orang satu masjid kok yang dibahas cinta-cinta saja. Tidak ngerti bahwa aku sedang patah hati ini misalnya. Itu kan di tengah orang yang kecewa, dia merasa kesepian. Nah, kesepian yang semacam ini, kalau Syekh Samsud Tabris ya, jiwa kita mudah terperangkap dalam kesesatan. Karena kita merasa tidak punya teman. Akhirnya kan kita, yang lain jelek semua, tidak ngerti aku, terus kita jalan sendiri. Kita merasa lurus padahal jangan-jangan kita sudah melenceng. Ini untuk para sahabat, kalian harus jeli temanmu ini kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian konotasinya lebih positif. Kesendirian itu yang orang memang sengaja menjauh untuk kepentingan tertentu. Saya ingin sendiri dulu ya. Itu kesendirian. Saya ingin uzlah dulu, ingin membersihkan diri dulu biar tidak banyak terpengaruh. Itu kesendirian. Banyak nasihat-nasihat yang menyuruh kita, yuk ambil waktu untuk sendiri sebentar, biar tidak terlalu terpengaruh. Nah ini kesendirian.
Agak beda dengan kesepian. Jadi kalau ada teman, ada sahabat kok ingin sendiri, coba kamu cek dia memang ingin kesendirian atau sedang kesepian. Ini dua hal yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama ini. Tapi baik kesepian maupun kesendirian lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakep apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Nah, fungsi kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh. Kamu itu sudah lepas kontrol loh. Kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu. Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif, tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Itu kan orang tidak percaya kalau gitu kan. Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya, karena pasti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh, Pak. Benar, saya sabar. Kalau Bapak tidak percaya, marah ini saya. Itu. Kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah, kadang tidak harus tanya langsung ke calonnya. Coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif. Mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, kayak tadi, sering pencitraan. Jadi, maka penting kita tahu sahabat kita. Jadi, orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian. Karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain. Yang kedua, adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik itu. Selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah,
Kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia. Cinta pada kebijaksanaan. Karena inilah level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dululah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja, meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah, ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk. Karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana, dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga.